Bab pertama yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Faktor pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekrisruhan politik dalam negeri. Faktor kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Abbasiyah. Dan faktor yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Beliau putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia menjadi khalifah kedua Bani Abbasiyah setelah kematian Abdul Abbas al-Saffah. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Al-Mansur antara lain yang pertama yaitu memperkuat pertahanan dan stabilitas politik. Yang kedua, mendirikan kota Baghdad. Kemudian yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beberapa hal penting yang terjadi antara lain yang pertama yaitu mewujudkan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menghiasi kota Baghdad dengan berbagai bangunan megah. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Yang keempat, mendirikan Baitul Hikmah. Al-Ma'mun mengembangkan kemuliaan yang diperoleh ayahnya atau Harun ar-Rasyid. Prestasinya antara lain yang pertama yaitu menertibkan administrasi pemerintahan dan perluasan wilayah. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perluasan fungsi Baitul Hikmah menjadi lembaga riset di samping sebagai perpustakaan. Ketiga, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, munculnya gerakan penerjemah sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Yang keempat, pembentukan majelis munadharah yang pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang umum. Dua, penerbitan administrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Kemudian yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Sektor perdagangan perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi. Yang kedua, sektor perindustrian Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan. Poin keempat, keruntuhan dinasti Abbasiyah. Faktor internal. Yang pertama yaitu hubud dunia atau kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia. Kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan.
Selanjutnya yaitu konflik eksternal. Yang pertama, banyak muncul pemberontakan. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwaihi banyak menguasai pemerintahan. Delapan, sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Pertama, sebab-sebab Perang Salib. Pertama, faktor agama. Perebutan Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah, pihak Kristen merasa tidak bebas. Kedua, yaitu faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan, dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Bab 10. Sejarah Peradaban Islam masa Kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Tokoh-tokoh kerajaan Safawi yang pertama Ismail I tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua Tahmas tahun 1524 sampai 1576. Yang ketiga Ismail II tahun 1576 sampai 1577. Yang keempat yaitu Muhammad Khodabatna tahun 1577 sampai 1587. Kemajuan Kerajaan Safawi. Yang pertama, bidang ekonomi. Sektor pertanian terutama daerah Bulan Sabit subur. Yang kedua, bidang bangunan fisik dan seni. Masa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Ifhan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Faktor-faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Banyak sekali Safawiyah yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, karena dianggap membahayakan kelestarian tahtanya. Menurunnya loyalitas para pendukung kerajaan kepada kerajaan Safawiyah. Bab 7. Dinasti Aghlabiyah, Dinasti Fatimiyah, dan Dinasti Ayyubiyah. Poin pertama, sejarah berdirinya Dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah berkuasa selama kurang lebih 100 tahun atau 800 sampai 909 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Ibrahim ibnu al-Ahad pada tahun 800 Masehi. Poin kedua, peninggalan bersejarah Dinasti Aghlabiyah. Pertama, pembangunan kembali Masjid Agung Khairawan oleh Ziyadatul. Kedua, pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Ketiga, pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi. Sejarah Dinasti Fatimiyah. Pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara. Ubaidillah dapat mengalahkan gubernur Aghlabiyah di Ifriqiya, Rustinia Khoriji di Tahar, dan menjadikan dirinya sebagai bawahannya. Dirinya menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terordinir lagi. Poin keempat, peninggalan bersejarah Dinasti Fatimiyah.
Pertama, Universitas Al-Azhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Yang kedua, Dar al-Hikmah atau Hall of Skill. Poin kelima yaitu sejarah dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini didirikan oleh Salah al-Din al-Ayyubi, seorang Kurdi yang beraliran Sunni. Delapan, sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Pertama, sebab-sebab Perang Salib. Pertama, faktor agama. Perebutan Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah, pihak Kristen merasa tidak bebas. Kedua, yaitu faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan, dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Bab 10. Sejarah Peradaban Islam masa Kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Tokoh-tokoh kerajaan Safawi yang pertama Ismail I tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua Tahmas tahun 1524 sampai 1576. Yang ketiga Ismail II tahun 1576 sampai 1577. Yang keempat yaitu Muhammad Khodabadna tahun 1577 sampai 1587. Kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama, bidang ekonomi. Sektor pertanian terutama daerah Bulan Sabit subur. Yang kedua, bidang bangunan fisik dan seni. Masa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Faktor-faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Banyak sekali Safawiyah yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, karena dianggap membahayakan kelestarian tahtanya. Menurunnya loyalitas para pendukung kerajaan kepada kerajaan Safawiyah. Bab 11. Sejarah Peradaban Islam masa Kerajaan Turki Utsmani. Poin pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah berdiri pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Diri dinasti di akhir abad ke-13 pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turkish dan Anotiala. Masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani. Bidang militer dan pemerintahan. Taktik dan strategi tempur militer Turki Utsmani berjalan tanpa halangan berarti. Bidang keagamaan agama. Penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Faktor penyebab mundurnya Kerajaan Utsmani. Heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas.
Kelemahan para penguasa sepeninggalan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti. Perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar untuk biaya perang. Bab 12 Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keyakinan masyarakat Indonesia. Agama yang berkembang saat itu adalah Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha berkembang di Indonesia ditandai dengan adanya Kerajaan Majapahit yang terdapat bangunan candi, di mana candi tersebut tersebar di beberapa wilayah. Proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, kesenian. Pedagang Muslim masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Yang ketiga yaitu tasawuf. Islamisasi melalui kesenian, yang paling terkenal adalah mengadakan pertunjukan, seni gamelan dan wayang.